Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan segala keunikannya. Nah, untuk topik yang akan kita pelajari hari ini, hari Selasa, ini juga merupakan sebuah keunikan ciptaan Allah. Ya, jika pada kemarin hari Senin kita belajar tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan, nah hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ya, jika pada umumnya hewan yang kita ketahui adalah berkembangbiaknya dengan cara bertelur dan beranak, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara yang lain yang mungkin teman-teman belum ketahui. Apa aja sih keunikannya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Baik teman-teman, ini adalah bagian cara perkembangbiakan hewan. Sama seperti dengan perkembangbiakan tumbuhan, ada dua cara ya teman-teman, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah melihat bagian kan tentang cara perkembangbiakan pada hewan. Ada secara generatif, juga ada secara vegetatif. Nah, secara generatif itu adalah perkembangbiakan hewan yang melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Nah, sel kelamin jantan ini kita sebut dengan sperma, sedangkan sel kelamin betina ini kita sebut dengan sel telur atau ovum. Bertemunya sperma dengan sel telur disebut pembuahan atau fertilisasi. Kalau pada tumbuhan itu adalah penyerbukan, nah pada hewan disebut pembuahan atau fertilisasi. Setelah terjadi fertilisasi, nah, terbentuk zigot. Zigot itu adalah hasil dari bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya terbentuk embrio. Embrio ini adalah calon anak yang akan menjadi makhluk hidup baru. Ya, teman-teman, fertilisasi itu ada dua. Ada yang terjadi di luar tubuh induk disebut fertilisasi eksternal karena di luar ya. Dan yang kedua adalah fertilisasi internal atau pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan untuk cara vegetatif ini adalah kebalikan dari secara generatif, yang artinya perkembangbiakannya tidak melibatkan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, tapi dapat menghasilkan makhluk hidup yang baru. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, cara generatif perkembangbiakannya terbagi menjadi tiga, yaitu ovivar, bertelur, ada vivivar, melahirkan atau beranak, dan juga ada ovovivivar, yaitu bertelur dan juga beranak. Teman-teman, apa sih ovivar dan bertelur, atau bertelur itu? Yuk, sedikit Miss akan jelaskan. Jadi, hewan dewasa itu kan memiliki sel kelamin jantan atau yang tadi kita sebut dengan sperma. Sedangkan hewan betina memiliki sel kelamin betina yang disebut dengan sel telur atau ovum. Nah, sperma dan ovum akan bertemu di dalam tubuh induk betina membentuk zigot. Ya, ini namanya proses pembuahan atau tadi kita sebut dengan fertilisasi. Fertilisasinya karena dianya ada di dalam tubuh induk, maka fertilisasinya adalah fertilisasi internal. Ya, kemudian dari zigot tersebut akan berkembang menjadi embrio. Lalu, telur yang sudah dibuahi akan dikeluarkan dari tubuh induk betina. Kematangan embrio terjadi di luar tubuh induk betina dengan cara diirami, lalu akan menetas pada waktu tertentu. Teman-teman pernah melihat ayam sedang mengerami telurnya? Nah, itu adalah proses kematangan dari embrio. Embrio akan berkembang di luar tubuh induk dengan cara diirami, sehingga mendapatkan suhu yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menetas. Itu ya teman-teman. Terusnya, semua hewan betina tuh dapat menghasilkan telur. Ya, semua hewan betina dapat menghasilkan telur sekalipun tidak ada pejantan yang membuahinya. Telur yang tidak dibuahi tetap akan dikeluarkan dari tubuh induk betina, tetapi tidak akan berkembang menjadi embrio, sekalipun diirami oleh induk betina. Jadi,
tidak ada proses fertilisasi karena tidak ada bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nah, telur ayam atau bebek yang biasa kita makan adalah contoh telur yang tidak dibuahi oleh pejantan. Telur ini mengandung protein yang bernilai gizi sangat tinggi. Jadi, sering-sering konsumsi ya teman-teman ya, agar bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kedua adalah cara generatif dengan cara pipipar. Tadi pipipar apa teman-teman? Ya, pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Hewan dewasa tadi sama ya, memiliki sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina, terjadi proses pembuahan. Ya, kalau teman-teman lihat di bagian tersebut ada sperma tambah ovum sama dengan zigot. Nanti dari zigot tersebut akan berproses berkembang menjadi embrio dan janin di dalam tubuh induk betina. Saat itu terjadi proses kehamilan. Sesuai dengan waktu tertentu, calon anak akan keluar dari tubuh induk. Ini yang disebut proses melahirkan. Teman-teman, hewan yang melahirkan, hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau beranak biasanya kita sebut dengan hewan mamalia. Ya. Nah, untuk contohnya nanti teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Tapi ada pengecualian teman-teman. Untuk pengecualian yang istimewa terjadi pada hewan tertentu, kayak misalnya platypus dan echidna. Kedua hewan tersebut termasuk hewan mamalia karena platypus dan echidna itu menyusui anaknya. Tetapi platypus dan echidna berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ya teman-teman, kalau teman-teman, Miss, apa sih platypus dan echidna? Teman-teman boleh cari sendiri ya, tapi tentu harus didampingi dengan orang tua. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Ya, kalau tadi ovipar bertelur, vivipar beranak atau melahirkan, ovovivipar adalah keduanya bertelur dan juga beranak. Kalau lihat teman-teman lihat di slide itu kan seperti biasa sama ya, karena ini secara generatif, secara perkawinan, maka sperma bertemu dengan ovum akan menghasilkan zigot. Nah, dari zigot ini akan berkembang menjadi embrio dalam cangkang kuat di dalam perut induk betina. Teman-teman, setelah embrio berkembang sempurna, akhirnya telur keluar dari tubuh induk betina. Telur tersebut langsung menetas saat itu juga tanpa melalui proses pengeraman sehingga disebut bertelur melahirkan. Jadi teman-teman gini, kalau ovovivipar itu kan dia bertelur dan beranak. Jadi saat dikeluarkan dari induk betina itu masih dalam bentuk telur. Nanti dia akan menetas setelah berada di luar, tapi tidak dirami seperti itu. Ya teman-teman, untuk ovovivipar. Sama untuk contohnya ada di slide berikut, slide selanjutnya. Jadi diingat, ovovivipar itu kan bertelur. Ingat ya, ovo, o. Huruf o itu kan bulat seperti telur ya teman-teman. Jadi diingat, berarti bertelur. Vivipar, vivi melahirkan, vivi melahirkan atau beranak. Ovovivipar berarti bertelur dan juga beranak. Ingat ya teman-teman. Ini adalah contoh perkembangbiakan hewan secara generatif. Tadi ada ovipar bertelur, di situ ada ikan, burung, ayam, dan katak. Yang kedua adalah contoh hewan vivipar atau melahirkan yaitu ada kucing, sapi, paus, macan, kelinci, juga lumba-lumba. Yang ketiga ada ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Contohnya ada kadal, ikan pari, ular boa, ikan hiu, dan bunglon. Ya, teman-teman, selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Teman-teman masih ingat secara vegetatif itu apa? Ya,
Secara vegetatif itu tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, tapi dapat menghasilkan makhluk hidup yang baru. Betul sekali. Nah, ada 3 cara, teman-teman. Sama kayak secara generatif. Nah, apa aja caranya? Pertama, membelah diri. Kedua, tunas. Yang ketiga adalah fragmentasi. Kita fokus ke membelah diri dulu yuk. Oke, membelah diri itu adalah perkembangbiakan dengan cara membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih. Nah, secara langsung. Jadi membelah, namanya membelah itu berarti kan dia menjadi beberapa bagian ya teman-teman ya. Kalau kita misalnya membelah buah yang dari awalnya satu utuh, dia bisa menjadi beberapa bagian. Seperti itu. Nah, cara berkembang biak seperti membelah diri ini hanya dilakukan oleh hewan bersel satu. Pernah lihat teman-teman? Belum ya? Iya, sama Miss juga belum. Kenapa? Karena hewan bersel satu ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kenapa pakai mikroskop? Iya, karena ukurannya yang sangat kecil. Jadi kita melihatnya harus menggunakan mikroskop. Ya, jadi untuk membelah diri ini hanya hewan yang terdiri atas satu sel saja. Contohnya hewan apa? Contohnya adalah amoeba dan paramecium. Nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Yang kedua adalah tunas. Tunas ini adalah cara berkembang biak pada hewan saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Jadi misalnya ada induk atau hewan tersebut nanti akan menumbuhkan organisme baru atau makhluk hidup baru dari bagian tubuhnya tersebut. Nah, itu disebut dengan cara bertunas. Contohnya ada di slide selanjutnya ya. Yang ketiga adalah cara fragmentasi, yaitu cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Jadi, pada hewan ini, saat tubuhnya terpotong-potong, bagian-bagian dari potongan tersebut atau bagian dari yang terputus tersebut itu akan mengembangkan jadi bagian-bagian yang utuh, sehingga dia akan memunculkan organisme baru kayak gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kita potong-potong nih atau dia memutuskan sendiri, pada bagian-bagian yang telah dipotong itu dia akan muncul seperti baru lagi gitu. Nah, ini adalah cara fragmentasi. Contohnya ada di selanjutnya ya. Nah, ini adalah contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif ya teman-teman. Yang pertama ada membelah diri. Di sini contohnya adalah amoeba. Amoeba itu adalah hewan bersel satu. Nah, dari hewan bersel satu ini dia membelah diri menjadi 2 bagian. Nah, lihat ini adalah prosesnya. Yang terakhir ada di nomor 6, dia sudah menjadi 2 bagian. Nah, ini membelah diri amoeba. Yang selanjutnya ada fragmentasi. Nah, tadi fragmentasi adalah dia memotong atau memutuskan bagian tubuhnya sehingga muncul bagian-bagian baru. Kita lihat. Nah, planaria ini adalah cacing pipih, teman-teman. Lihat ya dari gambarnya ya. Dari satu yang utuh, ya kan teman-teman, dipotong, akhirnya bagian-bagian belahan-belahan tersebut hidup, menimbulkan atau menciptakan organisme baru. Dari satu dibelah-belah, bagian-bagian tersebut akhirnya hidup menjadi organisme baru. Ya. Yang ketiga, tunas. Ini contohnya adalah hidra. Hidra ini adalah salah satu jenis hewan air tawar. Ukurannya juga sangat kecil. Kita lihat dari nomor 1 itu yang dekat arah panah ya. Itu udah mulai muncul tunas, teman-teman. Ya, nomor 2 tunasnya sudah berkembang. Nomor 3 dia akan memisahkan diri sampai nomor 4 akhirnya tunas tersebut menjadi organisme baru. Kayak gitu ya teman-teman. Ada juga selain hidra itu anemon laut. Anemon laut itu kalau teman-teman pernah
lihat dia seperti rumput, tapi bukan rumput laut ya teman-teman, seperti tumbuhan yang menempelnya di karang-karang. Nah, itu adalah anemon laut. Atau kalau teman-teman pernah nonton Finding Nemo, nah di tempat itu, tempat tinggalnya Nemo itu adalah anemon laut. Seperti itu ya teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah sudah selesai slide tentang perkembangbiakan hewan. Jadi perkembangbiakan hewan itu terbagi dua, secara generatif kawin yang melibatkan sel kelamin jantan atau disebut sperma, dan sel kelamin betina disebut dengan sel telur atau ovum. Sedangkan pada vegetatif itu tidak kawin atau tidak melibatkan kedua sel tersebut. Ya, untuk generatif secara kawin ada 3 cara, yaitu ovivar bertelur, O bulat bertelur, vivivar melahirkan atau beranak, vivi melahirkan. Yang ketiga adalah ovovivivar, gabungan dari keduanya, yaitu bertelur dan melahirkan. Ya, sedangkan untuk vegetatif sama tadi, vegetatif juga ada 3 caranya, ada membelah diri, ada tunas, dan fragmentasi. Ya, teman-teman, cukup sekian penjelasan dari Miss. Alhamdulillah, kita juga sudah selesai mempelajari salah satu kebesaran Allah mengenai keunikan cara perkembangbiakan hewan. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Boleh langsung WA pribadi ke Miss Evita ya. Miss cukupkan, dan jangan lupa dikerjakan modulnya. LKPD-nya dikerjakan dan dikumpulkan lagi kembali hari Senin pekan depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.